Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrianti dari kelas SI 301. Di video kali ini saya akan menjelaskan fungsi dari pivot table. Pivot table adalah sebuah tabel yang merangkum data pada tabel lain yang dilakukan dengan menerapkan operasi tertentu seperti sortasi, kata rata, atau penjumlahan ke data pada tabel pertama. Biasanya termasuk pengelompokan data. Nah, di pivot table ada yang dimaksud dengan pivot table area, di mana terdiri dari filter, kolom, rows, value. Filter diisi dengan field yang akan kita jadikan sebagai acuan filter yang akan menyaring data pada tabel pivot yang akan kita buat. Kolom berisi field yang akan disusun secara mendatar atau horizontal, yang pada umumnya bisa dianggap sebagai header dari nilai-nilai yang ditampilkan pada pivot table. Sedangkan rows berisi field yang akan ditampilkan secara menurun atau vertikal, secara urut di sebelah kiri area pivot table. Terakhir ada value, berisi fields yang menentukan data mana saja yang akan disajikan di area pivot sesuai kebutuhan, biasanya berupa angka-angka. Nah, langsung saja kita masuk ke laporan penjualan kita. Nah, sebelum kita mengaktifkan pivot table, terlebih dahulu kita memblok semua laporan penjualan kita. Nah, setelah itu kita aktifkan pivot table di data. Oke. Nah, jika sudah muncul seperti ini, maka pivot table sudah aktif. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama. Misalkan, kita ingin mengetahui omset setiap sales atau kasir. Jadi, kita masukkan sales ke dalam rows. Field sales ini kita masukkan ke rows. Jika kita ingin field sales ini berbentuk horizontal, maka kita masukkan ke kolom. Seperti itu. Lalu kita masukkan field total ke dalam value. Nah, ini adalah omset setiap sales. Kita ingin merubah bentuknya menjadi vertikal, tinggal kita masukkan field sales ini ke rows. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke contoh kedua. Kita ingin mengetahui omset pembelian setiap pelanggan. Caranya, field pelanggan kita masukkan ke dalam rows. Nah, ini adalah omset dari setiap pelanggan kita. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Misalkan kita ingin mengetahui omset setiap barang atau item. Jadi, nama barang ini atau nama item ini kita masukkan ke rows. Nah, ini adalah omset setiap barang kita. Setiap barang yang terjual. Nah, contoh selanjutnya, misalkan kita ingin mengetahui jumlah pembelian setiap item. Nah, di nama barang ini kita ingin mengetahui berapa banyak yang terjual. Jadi, di sum total ini kita ganti menjadi field banyak. Kita ganti menjadi field banyak. Nah, ini adalah jumlah barang yang terjual. Argus 282, Enax 370, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke contoh selanjutnya. Misalkan kita ingin mengetahui jumlah transaksi setiap item. Caranya, di sum of banyak ini kita klik satu kali. Nah, kita ganti sum menjadi count. Kita oke. Nah, ini adalah jumlah transaksi setiap itemnya. Seperti itu. Kita masuk ke contoh yang lainnya. Misalkan kita ingin mengetahui omset setiap pelanggan per sales. Nah, field sales kita masukkan ke kolom. Ini mana sales, kita masukkan ke kolom.
Pelanggan kita masukkan ke rows. Nah, dan total kita masukkan ke value. Nah, seperti ini. Ini adalah omset setiap pelanggan per sales. Misalkan Ahikmah, dia ada di Risna dan di Wira. Amang, dia memiliki omset di Albi, Derni, Risna, di Aldi Haryanti, dia memiliki omset di Albi. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya, misalkan kita ingin mengetahui jumlah penjualan per items, maka fill nama barang kita masukkan ke rows. Seperti ini. Nah, sales tetap di kolom dan value tetap total. Nah, ini adalah jumlah penjualan setiap sales per item. Seperti itu. Argus, Derni, Risna, Wira, dan ada totalnya. Ini adalah totalnya. Seperti itu. Nah, di pivot table ini sangat membantu kita jika kita ingin membuka toko. Sangat membantu kita mengetahui penjualan kita di bulan ini. Nama barang-barang kita atau item-item kita berapa yang terjual di bulan ini dan berapa yang tidak terjual di bulan ini. Pivot table ini sangat membantu. Tapi mungkin ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.